أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Yaqulu rabbuna fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dikumpulkannya kita di tempat yang mulia ini, insyaallah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu merupakan hal wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap muslim, setiap muslimah, bahkan kepada orang yang sudah berilmu sekalipun Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tetap belajar. Oleh karenanya ada satu perkataan yang sangat menarik yang disampaikan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Sa'id bin Zubair. Beliau mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu dianggap sebagai orang yang berilmu ma ta'allama, selama dia mau untuk belajar. Wa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istagna waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhal ma yakun. Kalau seseorang itu sudah merasa tidak membutuhkan ilmu, dia meninggalkan belajar dan tidak membutuhkan ilmu, dan dia merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu sudah cukup, kata Sa'id bin Zubair, fahuwa ajhal ma yakun, itulah sebodoh-bodohnya orang. Jadi orang yang sudah berilmu sekalipun, orang yang sudah menjadi seorang ustadz misalkan yang bergelar LC atau MA atau dokter sekalipun, tetap wajib untuk menuntut ilmu, wajib untuk belajar. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Kita hari ini mempelajari sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar, bukan bermaksud supaya kita bisa mengamalkan atau mempraktekkan hal-hal tersebut. Akan tetapi tujuan kita mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang benar, supaya kita bisa menghindari sebab-sebab tersebut, supaya kita bisa lebih waspada. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair Arab, araftu syarra la li syarri lakin li tauqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengerjakannya,
lakin litauqihi, akan tetapi untuk menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi, dan barang siapa yang dia tidak mampu membedakan antara kejelekan dan kebenaran, maka dia akan terjerumus pada kejelekan tersebut. Jadi kita belajar untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang benar adalah supaya kita bisa terhindar dari hal tersebut. Kita bisa lebih waspada. Kalau kita mau melihat bagaimana seorang sahabat yang mulia, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, beliau adalah termasuk di antara sahabat yang sangat bersemangat untuk mengenali dan mengetahui kejelekan. Ya. Di samping beliau juga mengetahui amalan-amalan yang baik. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Hudzaifah dia mengatakan qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Hudzaifah ibnul Yaman beliau mengatakan manusia dahulu biasa bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal-hal baik, dan aku bertanya kepada beliau mengenai satu kejelekan atau keburukan supaya aku tidak terjerumus di dalamnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Selain itu, ketika kita mempelajari akidah yang benar, kita mengetahui akidah yang benar dan berusaha untuk menghindari segala macam bentuk penyimpangan akidah, maka hal itu bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Karena ketika seorang muslim terjerumus di dalam penyimpangan akidah atau kesyirikan, maka Rasulullah SAW mengancamnya dengan azab nerakanya Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang mulia, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak mensekutukan Allah sedikit pun, tidak melakukan kesyirikan, dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian di antara sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang sahihah, akidah yang benar, di antaranya adalah yang pertama al-jahlu bil aqidah as-sahihah bisababil i'radhi an ta'allumiha wa ta'limiha. Sebab yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang benar. Bodoh terhadap akidah yang benar, jahil terhadap akidah yang benar. Karena apa? Karena enggan untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Jahil terhadap akidah yang benar karena enggan untuk mempelajari dan mengajarkannya. Ketika seseorang jahil dari akidah yang benar, kemudian dia tidak mau belajar, serta orang-orang yang berilmu yang mengetahui akidah yang benar tidak mau mengajarkannya atau mendakwahkannya kepada masyarakat, maka biasanya penyimpangan dan kesesatan ini akan menyebar di mana-mana. Oleh karenanya seorang muslim dia wajib untuk terus belajar dan menuntut ilmu syar'i supaya dia senantiasa berada di dalam kebaikan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan aslu kulli khairin huwal ilmu wal adlu. Sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan. Wa aslu kulli syarrin huwal jahlu wa dzulmu. Dan sumber segala keburukan adalah kebodohan dan kezaliman. Sumber segala kebaikan adalah ilmu dan keadilan, dan sumber segala keburukan adalah kebodohan dan kezaliman. Oleh karenanya, jika seseorang itu pengen sukses dalam urusan duniawinya,
dia harus memiliki ilmu. Seorang petani kalau dia ingin sukses di dalam bertani, maka dia harus memiliki ilmu di dalam bertani. Seorang pedagang kalau dia pengen sukses di dalam berdagang, dia harus memahami dan mengetahui ilmu dalam jual beli. Atau seorang ahli komputer kalau dia pengen ahli komputer, maka dia juga harus belajar ilmu komputer. Apalagi di dalam masalah agama, khususnya dalam masalah akidah. Maka kalau kita pengen mengetahui akidah yang benar, harus dengan ilmu. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim pun juga telah menjelaskan bahwa kalau kita pengen benar akidahnya, maka kita harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karenanya dalam surat Muhammad ayat ke-19 Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah atau ilmuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun dosa bagimu, dan mohonkanlah ampunan bagi dosamu. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu. Ilmuilah bahwasanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi untuk memahami akidah yang benar, maka kita perlu yang namanya mengetahui ilmunya. Kenapa kita harus berilmu terlebih dahulu? Karena di antara sebab terjadinya penyimpangan akidah adalah karena kejahilan, karena kebodohan. Dan ini pernah terjadi di masa sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka terjerumus di dalam kesesatan akidah atau penyimpangan akidah adalah karena kejahilan mereka. Kalau kita baca surat Al-A'raf ayat ke-138, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat sebelumnya itu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Bani Israel dan Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun laknatullah. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-138 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang telah menyembah berhala mereka, qalu ya Musa, maka orang-orang Bani Israel mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Jadi setelah Allah menyelamatkan Nabiullah Musa dan Bani Israel, Bapak yang Allah muliakan, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara menyeberangi lautan yang telah dibelah oleh Nabiullah Musa alaihissalam, Allah selamatkan mereka. Kemudian ketika mereka sampai di satu kaum, mereka melihat ada satu kaum yang menyembah berhala. Maka orang-orang Bani Israel minta sama Nabi Musa. Apa yang mereka minta? Mereka minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan berhala sebagaimana berhala yang disembah oleh kaum tadi. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Maka Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil, kaum yang tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Inilah kurang ajarnya orang-orang Bani Israel nggih. Sudah diselamatkan oleh Allah, sudah ditunjukkan oleh Allah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata mereka malah minta untuk dibuatkan berhala, minta untuk dibuatkan Tuhan, setelah mereka melihat ada beberapa kaum yang menyembah berhala. Padahal barusan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan
mukjizat yang telah Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Makanya Musa mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang benar-benar bodoh, ya, jahil. Ya. Nah, kesesatan yang dilakukan oleh Bani Israel itu karena apa? Kejahilannya, karena kebodohannya. Begitu pula hari ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka akidahnya menyimpang, terjerumus di dalam kesesatan, itu disebabkan karena kebodohan. Disebabkan karena kebodohan. Hari ini ada orang yang nyembah pohon, ya, yang harusnya manusia itu lebih mulia dari pohon. Ada orang-orang yang masih menyembah pohon hari ini. Hari ini masih ada orang-orang yang dia meminta kepada orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia supaya diberikan rezeki misalkan. Padahal yang diminta adalah orang yang telah mati, ya, yang rohnya sudah tidak ada di dunia. Ya. Hari ini ada sebagian orang yang dia datang ke dukun, ya, minta supaya digandakan uangnya misalkan, ya. Kalau misalkan dukun itu bisa menggandakan uang, ya sudah, dia nggak perlu bekerja jadi seorang dukun, ya. Cukup dia menggandakan uang, dia nanti akan jadi orang yang kaya, tercukupi kebutuhannya, ya. Jadi hari ini penyimpangan akidah, salah satu di antara faktor terbesarnya adalah karena kejahilan, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan di dalam satu kaulnya, satu perkataannya tentang pentingnya ilmu di dalam beribadah. Beliau mengatakan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpin dari amalan. Ilmu itu adalah pemimpin amalan, dan amalan itu berada di belakang ilmu. Amalan itu akan mengikuti ilmu. Jadi ilmu adalah pemimpin dari amalan, dan amalan akan mengikuti ilmu, ya. Sehingga setiap amalan yang kita kerjakan, ya, butuh yang namanya ilmu. Kalau kita mau sholat, butuh ilmu tentang sholat, betul? Butuh ilmu tentang sholat. Kalau kita mau wudhu, butuh belajar yang namanya fikih wudhu. Kalau kita mau haji, mau umrah, kita harus belajar dulu fikih tentang umrah dan haji. Apalagi tentang masalah akidah, ya, masalah usul, masalah pokok. Maka kalau kita ingin mengetahui dan mempelajari akidah yang benar, kita harus memiliki ilmu yang benar, ya. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, ya, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW itu ayat tentang perintah untuk belajar. Ayat tentang perintah untuk mempelajari ilmu. Ternyata surat atau ayat yang pertama kali Allah turunkan itu bukan perintah untuk beribadah, perintah untuk menyembah Allah, tapi perintah untuk belajar, ya. Yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Rasulullah SAW sedang bertahannuts, beruzlah di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril nyamperin Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mengatakan Iqra, Rasulullah disuruh baca. Tapi Rasulullah SAW karena beliau nggak bisa baca, beliau mengatakan ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Jadi ternyata surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah perintah untuk belajar, perintah untuk baca, ya. Bukan perintah untuk menyembah Allah, tidak, ya. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah, menemui istri beliau Ibunda Khadijah. Kemudian beliau meminta supaya diselimuti, zammiluni zammiluni, fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-rab. Ya, Rasulullah minta untuk diselimuti, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Ibunda Khadijah menyelimuti beliau sampai kemudian rasa takutnya itu hilang, ya. Jadi kembali lagi, ilmu itu adalah pemimpin dari amalan, ya. Dan amalan itu akan mengikuti ilmu yang kita miliki. Sehingga
Belajar merupakan satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seorang muslim, ya. Ini sebab yang pertama, yaitu al-jahlu bil aqidah as-shahihah. Bodoh terhadap akidah yang benar, ya. Dikarenakan tidak mau belajar atau mempelajari dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, di antara sebab terjadinya penyimpangan akidah yang benar adalah fanatik, ya. Fanatik dengan tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang mereka, meskipun itu batil, ya. Jadi at-ta'assub lima alaihil aba wal ajdad wat tamassuk bihi wa in kana batila. Fanatik dengan tradisi yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang mereka, meskipun hal itu adalah hal yang batil. Fanatik dengan tradisi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hukum asal tradisi, adat atau kebiasaan manusia di dalam Islam itu diperbolehkan, boleh, sampai dengan adanya dalil yang melarang. Makanya sebagian ulama mengatakan al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal dari masalah adat atau kebiasaan manusia itu adalah ibahah, boleh. Jadi hukum asal dari adat atau kebiasaan manusia itu boleh. Ada tradisi, ada adat, ada kebiasaan, boleh, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan wal aslu fil adat la yahdhuru minha illa ma hadarahullah. Hukum asal adat atau kebiasaan masyarakat itu tidak masalah, kata beliau, selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Jadi hukum asalnya boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, selama tidak bertentangan dengan dalil. Ini boleh, hukum asal adat. Makanya adat atau tradisi itu ada dua macam. Yang pertama adalah tradisi yang baik, yang kedua adalah tradisi yang buruk. Jika tradisi itu adalah tradisi yang baik, maka monggo silahkan kalau dipertahankan, silahkan kalau mau dikerjakan. Akan tetapi jika seandainya tradisi itu adalah tradisi yang buruk, yang bertentangan dengan syariat Islam, maka harus dihilangkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada orang-orang Arab jahiliyah, yang mana mereka itu memiliki kebiasaan baik dan memiliki kebiasaan buruk. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, mereka bukan hanya memiliki kebiasaan buruk, tapi mereka juga memiliki adat dan kebiasaan yang baik, ya. Adapun kebiasaan baik yang mereka lakukan, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya, di antara kebiasaan mereka, adat mereka, orang-orang Arab jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang Arab jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang jujur, dan mereka adalah orang-orang yang memuliakan tamu. Kemudian kebiasaan ini, adat ini dilanjutkan di dalam Islam, ya. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan tamu, ya. Rasulullah SAW itu punya kakek namanya Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Abdul Muthalib, beliau adalah orang yang pertama kali memberi remukan roti untuk orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji. Diberi remukan roti, ya, oleh kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Kenapa? Karena beliau diamanahi untuk menjaga Ka'bah, menjaga Baitullah. Dan orang-orang yang berkunjung ke sana, yang bertamu ke sana, dimuliakan oleh Abdul Muthalib. Jadi kebiasaan baik mereka adalah orang-orang yang memuliakan tamu, ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji, menepati janji, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menghormati orang yang meminta jaminan perlindungan. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim, ya, di awal-awal masa kenabian minta jaminan perlindungan, kemudian ada orang kafir Quraisy yang memberikan jaminan perlindungan, maka mereka akan berusaha untuk mempertahankan, ya. Mereka akan amanah, menghormati, ya, menghormati orang-orang yang meminta jaminan perlindungan. Dan mereka di antara kebiasaannya adalah
merupakan orang-orang yang menghormati tanah haram dan tidak berperang di bulan haram. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tahu yang termasuk Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang Allah haramkan itu bulan apa saja? Bulan apa saja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan. Thalathatun mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut kata Nabi, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang keempat adalah wa Rajab Mudhar alladzi baina Sya'ban alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi hari ini kita berada di bulan Muharram dan termasuk di antara bulan yang Allah haramkan. Nah, orang-orang Arab jahiliyah ketika berada di bulan haram, mereka benar-benar menghormatinya. Oleh karenanya mereka berusaha untuk tidak melakukan peperangan di bulan-bulan yang Allah haramkan, karena mereka menghormati Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah haramkan. Ya. Jadi tradisi yang baik dipertahankan. Silahkan kalau mau dikerjakan. Sebagaimana Rasulullah SAW melestarikan tradisi orang-orang Arab jahiliyah yang baik. Sedangkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam maka akan dilawan oleh Rasulullah SAW, akan dihabisi oleh Nabi. Ya. Contohnya apa Ustaz? Orang-orang Arab jahiliyah mereka memiliki kebiasaan berjudi. Ya. Mereka suka minum khamr. Bahkan hampir di setiap aktivitas yang mereka lakukan, setiap pekerjaan yang mereka kerjakan itu tidak pernah lepas dari yang namanya khamr. Kemudian di antara adat kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka kalau punya anak perempuan itu merupakan satu aib. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang berani mengubur, membunuh anak perempuannya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ya. Kemudian di antara kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, ya, yaitu adanya pelacuran, ya, atau fanatisme terhadap golongan dan lain sebagainya. Ya. Nah, tradisi-tradisi yang tidak baik ini akan dihabisi oleh Rasulullah SAW, dihilangkan oleh Nabi dan dilawan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya orang-orang kafir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka memberikan gelar untuk Nabi dengan gelar apa? As-Sabi. Rasulullah SAW itu diberi gelar sama mereka, orang-orang kafir Quraisy, dengan gelar As-Sabi. As-Sabi itu artinya orang yang keluar dari tradisi. Orang yang keluar dari tradisi. Ini diantara gelar yang disematkan untuk Rasulullah SAW. Ya, di samping dengan gelar yang lain. Ya, Rasulullah mendapatkan gelar As-Sahir, tukang sahir. Rasulullah SAW mendapatkan gelar Asy-Syair, ya, orang yang membuat syair. Ya. Rasulullah SAW juga digelari mereka Al-Majnun, orang yang gila, ya. Atau mereka juga menggelari Rasulullah dengan As-Sabi, orang yang keluar dari tradisi. Karena Rasulullah SAW berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak baik tadi. Ya. Dan ini selalu mereka ulang-ulang. Ya. Rasul adalah As-Sabi, orang yang keluar dari tradisi. Bahkan ketika ada seorang sahabat, ya, yang masuk Islam pun mereka mengatakan qad saba'ta anta, ya, kamu telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi beliau berusaha untuk menghilangkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu datang di antara tujuannya adalah untuk memfilter tradisi, bukan tradisi yang memfilter Islam. Hari ini ada sebagian orang, ketika ada syariat Islam yang diajarkan dan bertentangan dengan tradisi orang tersebut, maka mereka akan menolak syariat Islam. Mereka akan menolak ajaran Islam dan lebih memilih tradisi yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Ya. Hari ini banyak di antara orang-orang yang seperti itu. Dan ini adalah salah satu di antara proyek dari orang-orang liberal, ya.
Oleh karenanya di Indonesia sekarang ada yang namanya Islam Nusantara, yaitu Islam yang sesuai dengan budaya dan adat kebiasaan dari bangsa Indonesia, ya. Itu Islam Nusantara, ya. Begitu. Jadi sekali lagi, Islam itu datang untuk memfilter tradisi yang bertentangan dengan syariat, bukan tradisi yang memfilter Islam. Ya. Hari ini banyak ya gerakan-gerakan yang berusaha untuk mengembalikan tradisi-tradisi, bahkan ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam yang berusaha untuk dikembalikan oleh mereka, khususnya orang-orang liberal. Ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah baca di sebuah sosial media, ya, ada satu meme gitu, ada satu gambar ajakan untuk kembali ke tradisi, yaitu tradisi seragam sekolah yang lama. Kalau SMP pakainya celana pendek untuk laki-laki, ya, perempuannya pakai rok selutut. Kalau SMA laki-lakinya pakai celana panjang, perempuannya pakai rok selutut. Ya, ini ada ajakan untuk kembali ke tradisi yang lama. Ya, padahal sekarang alhamdulillah, ya, banyak di antara sekolah-sekolah yang perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya sudah memakai jilbab menutup aurat. Tapi mereka orang-orang liberal berusaha untuk mengembalikan kepada tradisi jahiliyah, tradisi yang tidak baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, membenturkan tradisi, membenturkan syariat dengan tradisi, ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir terdahulu. Ya, jadi sudah lagu lama. Ya. Membenturkan antara syariat Islam dengan tradisi dari satu masyarakat, ini adalah lagu lama, kebiasaan orang-orang lama dari orang-orang kafir, ya, yang mereka tidak mau menerima syariat Islam, ya. Dan ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Kita bisa melihat bagaimana kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika mereka menyembah berhala, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim, ya, idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, beliau mengatakan, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada bapak dan kaumnya, bapaknya dan kaumnya beliau, ya, patung apa ini yang kalian sembah? Maka jawaban mereka apa? Mereka mengatakan, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Jadi ketika mereka didakwahi dengan dakwah tauhid, mereka beralasan bapak-bapak kami itu nyembah berhala, maka kami juga mengikutinya. Ya, tradisi yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Ya. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ya. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, ini alasan yang disampaikan oleh kaumnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diseru untuk dakwah tauhid. Begitu pula kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ketika diseru untuk mentauhidkan Allah, mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fi abainal awalin. Kami belum pernah mendengar ajaran seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Surat Al-Mu'minun ayat ke-24. Jadi kembali lagi dibenturkan kepada tradisi, kebiasaan nenek moyang mereka. Ya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, maka di antara alasan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi adalah apa yang disampaikan Nabi itu bertentangan dengan ajaran dari nenek moyang mereka. Ya. Nanti bisa dibaca surat Al-Baqarah ayat ke-170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka mengatakan, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Jadi mereka benturkan dengan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyangnya. Ya.
Maka kemudian disebutkan di ayat setelahnya, awalau kana abahum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui satu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi ketika diseru oleh Rasulullah SAW untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, alasannya sama, dibenturkan dengan tradisi. Ya. Dan sangat bahaya sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika seseorang itu sudah condong terhadap tradisi dibandingkan dengan kecondongan mereka terhadap syariat. Ini sangat bahaya sekali. Ya. Ana ambilkan contoh. Pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, ya, itu gagal masuk Islam. Itu karena apa? Karena dia lebih memilih tradisi yang dibawa oleh bapak-bapaknya, nenek moyangnya, dibandingkan dengan Islam. Ya. Ketika pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, sedang sakit menjelang kematiannya, ya, Rasulullah SAW kemudian menemui pamannya Abu Thalib, dan di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat ini akan menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemudian di sampingnya lagi ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengingatkan Abu Thalib, ya, tradisi yang telah dibawa oleh nenek moyangnya. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci, kamu tidak suka dengan millah, dengan ajaran, dengan tradisi, dengan kebiasaan yang telah dibawa oleh bapakmu Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib lebih memilih apa? Memilih tradisi yang dibawa oleh nenek moyangnya, bapak-bapaknya, dibandingkan dengan masuk Islam. Ya. Padahal dia adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Dan sangat mungkin dia tahu bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi masuk Islam karena apa? Dibenturkan dengan tradisi. Ya. Oleh karenanya sekali lagi, sangat berbahaya sekali kalau seandainya ada seorang muslim dia lebih memegang teguh tradisinya dibandingkan dengan syariat Islam. Ya. Dan hari ini banyak orang-orang yang seperti itu. Hari ini banyak orang-orang yang dia terjerumus di dalam kesyirikan, penyimpangan akidah. Karena apa? Karena ingin melestarikan tradisi. Apalagi bulan Syuro ini, ya, ada banyak sekali tradisi-tradisi yang menjurus kepada kesyirikan. Ya. Ada tradisi ruwatan, ya, meruat, ya, membuang sial, membuang bala, biasanya dilakukan di bulan Muharram, bulan Syuro. Ya. Dan banyak orang-orang yang berkeyakinan bahwa bulan Syuro, bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Makanya orang-orang banyak yang tidak berani kalau mengadakan walimahan dilaksanakan di bulan Muharram, nggak berani. Padahal bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutnya dengan syahrullah. Rasulullah mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Dan satu-satunya bulan yang mendapatkan gelar syahrullah, bulannya Allah, adalah bulan Muharram. Bulan-bulan yang lain tidak. Kenapa? Karena bulan Muharram adalah bulan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Islam datang. Ya. Sebelum Islam datang di masa jahiliyah, bulan Muharram ini namanya bulan Safar Awal. Bulan apa? Safar Awal. Kemudian ketika Islam datang diganti dengan bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Dan ketika Allah menyematkan namanya kepada makhluknya, ini menunjukkan kemuliaan dari makhluk itu. Ya.
Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan ya, ketika bulan Muharram itu disebut dengan syahrullah, bulannya Allah, menyematkan kepada asma Allah, beliau mengatakan hadhihi tadullu ala syarfihi wa fadlihi. Ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bulan Muharram, bulan tersebut ya. Makanya ada yang namanya Baitullah. Ka'bah disebut dengan apa? Baitullah, rumahnya Allah ya. Dan Ka'bah ini atau Masjidil Haram ini lebih mulia dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Makanya kalau orang itu mengerjakan sholat 1 kali di Masjidil Haram, itu nilainya sama seperti orang yang mengerjakan sholat 100.000 kali di masjid biasa ya. Kalau orang mengerjakan 1 kali sholat di Masjid Nabawi, itu nilainya sama seperti 1000 kali sholat di masjid biasa ya. Karena apa? Karena di situ ada Ka'bah Baitullah ya. Ontanya Nabi Soleh itu disebut dengan naqatullah, ontanya Allah. Kenapa? Karena onta itu memiliki kekhususan, berbeda dengan onta-onta yang lain. Makanya Allah melarang untuk menyembelihnya. Tapi ternyata disembelih oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdua mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kenapa? Karena beliau berdua adalah nabi yang mulia. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan. Ya. Jadi kembali lagi, ya, kepada tradisi-tradisi yang hari ini berkembang di masyarakat. Kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam, maka harus kita hilangkan. Dan biasanya ketika masyarakat itu sudah diusik tradisinya, ini biasanya akan rame. Ya, rame. Kenapa? Karena banyak orang yang lebih memilih tradisi dibandingkan dengan syariat. Ya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, di antara asbab ya, al-inhiraf anil akidah as-sahihah, sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Yang ketiga adalah al-ghulu fil awliya was salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim. Berlebihan dalam mencintai orang-orang yang saleh atau para wali, serta memposisikan mereka di atas derajat yang semestinya. Berlebihan di dalam mencintai orang-orang yang saleh atau para wali, serta memposisikan mereka di atas derajat yang semestinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu pepatah yang menarik ya. Ada satu pepatah Arab ya, yang bunyinya hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu akan menjadikanmu buta dan tuli. Menjadikanmu buta dan tuli. Kalau seseorang itu mencintai orang lain secara berlebihan, maka terkadang akan membuat dia buta dan tuli ya. Buta dan tuli ya. Akhirnya kemudian cintanya membabi buta. Kemudian mungkin akhirnya menabrak syariat Islam ya. Jadi cinta terhadap orang-orang yang soleh itu dibolehkan, dianjurkan bahkan. Tapi ketika kita terlalu berlebihan di dalam mencintai mereka, maka terkadang setan itu akan menjerumuskan kita di dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan inilah penyebab pertama kali terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Jadi sebab terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini itu disebabkan karena berlebihan di dalam mencintai orang-orang yang soleh ya. Nanti bisa dibaca surat Nuh ayat ke-23 Bapak yang Allah muliakan. Yang bawa Al-Quran bisa dibaca surat Nuh ayat ke-23. Ini sebab terjadinya kesyirikan yang pertama kali itu karena berlebihan di dalam mencintai orang-orang yang soleh ya. Di dalam surat Nuh ayat ke-23 Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a
wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya. Disebutkan di dalam surat Nuh ayat ke-23, dan mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula meninggalkan penyembahan Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Ya. Ini yang disampaikan kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Selain mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah 5 orang yang saleh yang pernah hidup di zaman mereka. Kalau kita mungkin menamakannya hari ini wali limo, ya. Kita punya wali songo, mereka punya wali limo, ya. 5 orang yang saleh, ya. 5 orang yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Beliau adalah seorang ahli tafsir, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus kepada beliau. Rasulullah berdoa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah bocah ini, jadikanlah anak ini orang yang faqih di dalam ilmu agama. Dan jadikanlah dia orang yang faham ilmu tafsir. Maka di antara tafsiran yang beliau sampaikan, di antara penjelasan yang beliau sampaikan di dalam qaulnya ketika menjelaskan ayat ini, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Beliau mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin. Ya, beliau mengatakan nama-nama ini adalah nama-nama orang-orang saleh yang hidup di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Kemudian ketika 5 orang ini meninggal dunia, Bapak yang Allah muliakan, 5 orang soleh ini meninggal dunia, maka syaitan, ya, syaitan ini menyuruh kaumnya Nabi Nuh supaya membuat patung 5 orang tadi di tempat majelis yang biasa diduduki oleh mereka. Ya. Wasammuha bi asma'ihim. Kemudian patung-patung itu diberi nama sesuai dengan nama orang-orang soleh tadi. Siapa namanya tadi? Ada Wat, ada Suwa, ada Yaguth, Ya'uq, Nasra. Fafa'alu walam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusyal 'ilm ubidat. Kemudian dibuatkanlah patung, diberikan nama sesuai dengan nama orang-orang soleh tadi. Ketika orang ini meninggal dunia, Bapak yang Allah muliakan, generasi yang membuat patung tadi meninggal dunia, kemudian muncul generasi baru, anak cucunya, ya. Akhirnya anak cucunya menyembah patung yang dulu dibuat oleh nenek moyang mereka, yang dibuat oleh bapak dan kakek-kakek mereka, ya. Jadi karena kecintaan yang berlebihan, ya, akhirnya syaitan membuat makarnya, ya. Syaitan menyuruh mereka untuk membuat patung. Awalnya hanya sebagai bentuk kecintaan atau penyemangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Awalnya begitu. Tapi kemudian syaitan, ya, menjerumuskan mereka ke dalam syubhat, ya. Akhirnya mereka menyembah patung yang dulu dibuat oleh bapak dan nenek moyang mereka. Ya. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi itu salah satu di antara sebabnya adalah karena kecintaan yang berlebihan. Ya. Kecintaan yang berlebihan. Ya. Oleh karenanya Bapak yang Allah muliakan, ya. Sekali lagi kita tidak boleh gulu, tidak boleh berlebihan dalam mencintai orang-orang saleh yang sampai memposisikan orang soleh tersebut di atas kadar, di atas derajat yang semestinya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak mau umatnya, kaumnya memposisikan beliau secara berlebihan. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berwasiat dan berpesan kepada para sahabatnya. Apa pesan beliau? Beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam.
Janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Kemudian beliau mengatakan, fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW tidak mau umatnya atau kaumnya memuji beliau secara berlebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabiullah Isa alaihissalam. Rasulullah SAW adalah seorang manusia, seorang manusia. Maka kita tidak boleh memposisikan Nabi secara tafrid ataupun secara ifrat, secara berlebihan ataupun meremehkan, nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW disebutkan beliau adalah seorang hamba Allah. Beliau adalah seorang manusia. Makanya di pertemuan 2 pekan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana tawadhu'nya Rasul. Rasulullah SAW adalah orang yang tawadhu. Ketika datang seorang laki-laki menghadap Nabi dalam keadaan gemeteran karena karismanya Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, hawin alaika fa inni lastu bimalikin. Santai aja, tenang. Saya ini bukan seorang raja. Innama ana ibnu imra'atin allati ta'kulul qadid. Sesungguhnya aku ini hanya anak seorang perempuan yang memakan al-qadid, yang memakan susu yang dikeringkan. Rasulullah SAW tidak mau umatnya terlalu berlebihan di dalam memuji beliau, memposisikan beliau. Dan beliau adalah seorang Rasul yang harus kita muliakan sesuai dengan posisi beliau sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi. Ini diantara sebab yang ketiga, sebab terjadinya penyimpangan dalam masalah akidah. Kemudian yang keempat diantara asbab atau sebab al-inhiraf anil akidah as-sahihah, penyimpangan dari akidah yang benar, adalah taklidnya, at-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha. Taklid buta dalam mengambil pendapat manusia. Taklid buta dalam mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah. Taklid buta dalam mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mencari tahu kebenarannya. Tanpa mencari tahu kebenarannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mengikuti seorang ulama, mengikuti orang alim atau seorang mufti atau seorang kiai, seorang ustadz diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi selain kita mengikuti orang-orang alim tadi, kita juga harus berusaha untuk mencari tahu. Mencari tahu, yang pertama, apakah orang alim itu termasuk orang-orang yang memiliki kafa'ah ilmu di bidang yang dia fatwakan. Jadi kalau misalkan kita pengen mengikuti seorang ulama, seorang alim, maka kita juga harus memastikan apakah ulama itu merupakan orang yang memiliki kafa'ah ilmu di bidang syariah misalkan, atau di bidang ilmu yang dia fatwakan, yang dia sampaikan. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dalam satu qaulnya, yajibu 'alal 'ami qat'an al-bahtsul ladzi bihi ya'rifu salahal mufti listifta'i idza lam takun taqaddamat ma'rifatuhu bidzalik. Wajib bagi orang awam untuk mencari tahu kapasitas seorang mufti untuk berfatwa. Jadi orang awam bukan hanya sekedar mengikuti seorang mufti atau seorang ulama, tapi dia juga harus mencari tahu apakah ulama itu, ustadz itu, kiai itu memiliki kafa'ah ilmu di bidang yang dia fatwakan. Ketika orang awam itu belum kenal orang yang ditanya sebelumnya. Jadi boleh seseorang mengikuti seorang ulama kalau seandainya dia benar-benar tahu bahwa ulama itu, ustadz itu, kiai itu memiliki kafa'ah ilmu.
Ya. Kemudian seorang muslim selain dia mengikuti pendapat dari seorang ulama, imam atau kiai atau ustadz atau dai, maka dia tetap harus berusaha untuk mencari tahu atau mengetahui dalil-dalil yang disampaikan oleh orang-orang alim tadi. Apakah yang dia sampaikan itu sesuai dengan dalil dari Al-Quran ataukah tidak? Yang dia sampaikan sesuai dengan dalil dari As-Sunnah ataukah tidak? Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk mencari tahu dalil yang sahih yang mana. Yang dia ucapkan, yang diucapkan oleh ulama itu sesuai dengan Al-Quran ataukah As-Sunnah? Ya. Sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah ataukah tidak? Ya. Kemudian Bapak yang Allah muliakan, di antara bentuk taklid yang tidak diperbolehkan adalah anggapan sebagian orang yang fanatik kepada madhab imam tertentu. Kemudian dia tidak mau mengambil pendapat dari madhab yang lain. Ya, pokoknya apa yang disampaikan oleh imam itu pasti benar. Kemudian yang disampaikan oleh imam lain ini salah ini. Ya. Taklid dengan pendapat satu orang saja. Ini termasuk taklid yang tidak diperbolehkan. Padahal kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama kita termasuk imam madhab, mereka mengajarkan, berpesan, menasihati kita supaya kita tidak taklid buta dengan apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama imam madhab itu. Ana ambilkan contoh Bapak yang Allah muliakan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, di dalam satu qaulnya, satu perkataannya, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang pun, kata beliau, tidak boleh bagi seorang pun berpendapat dengan pendapat kami. Tidak boleh bagi seorang pun berpendapat dengan pendapat kami sehingga dia mengetahui dalil bagi pendapat tersebut. Tidak boleh bagi seorang pun berpendapat dengan pendapat kami sehingga dia mengetahui dalil bagi pendapat tersebut. Jadi Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah memerintahkan kita untuk mencari dalil dari pendapat-pendapat beliau. Kalau pendapat beliau ternyata bertentangan dengan dalil, maka yang harus kita pilih adalah dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya. Begitu pula imam-imam yang lain, termasuk Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti wa usib fanzuru fi ra'yi fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduhu. Aku hanyalah manusia biasa. Aku hanyalah seorang manusia, kata Imam Malik. Aku hanyalah seorang manusia. Ukhti wa usib, terkadang benar, terkadang salah. Maka telitilah pendapatku, kata beliau. Telitilah pendapatku. Setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, fakhudhuhu, maka ambillah. Setiap pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, fakhudhuhu, ambillah. Wa qul ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Dan jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, fatrukuhu, maka tinggalkanlah, kata beliau. Jadi Imam Malik tidak mengajarkan kepada muridnya agar muridnya itu taklid buta kepada Imam Malik. Tetap yang dikedepankan adalah dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sehingga ketika ada pendapat beliau yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka harus kita tinggalkan. Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam satu qaulnya beliau juga mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Beliau mengatakan, apabila kalian menemukan di dalam pendapatku, apabila kalian menemukan pendapatku di dalam kitabku, kata beliau. Apabila kalian menemukan pendapat di dalam kitabku yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah sunnah tersebut, wada'u ma qultu, dan tinggalkanlah pendapatku. Tinggalkan pendapatku.
Jadi sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Beliau menyuruh kepada umat, menyuruh kepada murid-muridnya agar lebih mengedepankan sunnah Rasulullah SAW dibandingkan dengan perkataan beliau. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun sama, rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallid Malikan wa la Thawri wa la Al-Auza'i wa khud min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Malik. Jangan kita taklid kepada Imam Malik. Wala Thawri, dan jangan kita taklid kepada Imam Ats-Tsauri. Walal Auza'i, dan janganlah kita taklid kepada Auza'i. Ya. Tsauri, Auza'i termasuk ulama-ulama yang dulu juga punya madhab. Ya, makanya ada madhab Al-Auza'i, ada madhab Ats-Tsauri. Tapi madhab ini kemudian tidak berkembang. Ya. Ada madhab Zahiriyah atau Zahiri. Ya. Yang berkembang hari ini 4 madhab. Ya. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jangan pula bertaklid kepada Malik, Ats-Tsauri, Auza'i, wa khud min haitsu akhadhu, tapi ikutilah dalil. Ikutilah dalil. Ya. Ini nasihat yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-muridnya, kepada kita semua, agar kita tidak taklid dengan ucapan yang disampaikan oleh mereka. Ketika ucapan tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus kita tinggalkan. Apalagi perkataan dari seseorang yang belum jelas keilmuannya, ya. Apalagi pendapat dari salah seorang ustadz mungkin yang dia tidak menguasai berbagai macam cabang ilmu sebagaimana ulama-ulama madhab mereka menguasai banyak sekali cabang ilmu. Ya. Kalau seandainya ada perkataan seorang ustadz, seorang kiai, atau seorang alim yang bertentangan dengan dalil, yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan syariat, maka harus kita tinggalkan. Ya. Ini sebab yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara sebab penyimpangan dari akidah yang sahihah, akidah yang benar adalah al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Lalai dalam mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qur'aniyah. Lalai dalam mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qur'aniyah. Ayat-ayat kauniyah, Bapak-Ibu yang Allah muliakan, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang berada di alam semesta ini. Ya, seluruh makhluknya. Kemudian kalau ayat-ayat qur'aniyah adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau seandainya seorang muslim dia mampu atau mau untuk mentadaburi apa yang ada di alam semesta ini atau apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka itu akan menambah keimanannya. Akan menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya maupun ayat-ayat Qur'aniyahnya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat ke-190 Allah taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kalau kita mau merenungi Bapak yang Allah muliakan, alam semesta yang telah Allah ciptakan ini, maka akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Ya. Kita akan semakin yakin, iman kita akan bertambah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah Rabb yang maha kuasa, yang maha mengatur alam semesta. Allah yang menjadikan matahari dan bulan berputar sesuai dengan garis edarnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jarak antara matahari dan bumi sesuai dengan kebutuhan sinar matahari
ke bumi. Kalau seandainya Bapak yang Allah muliakan, misalkan ini tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, ya. Tidak ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini, maka sangat mungkin ya alam semesta ini akan tidak teratur, ya. Kalau di alam semesta ini tidak ada Tuhan yang mengatur, ya, mustahil, ya, mustahil, ya. Bumi saja, misalkan ya, kalau seandainya bumi, kok bisa bumi dengan matahari ini jaraknya itu bisa sangat pas, jaraknya bisa sangat pas. Kalau seandainya posisi matahari, posisi bumi Pak Bu yang Allah muliakan, itu ditukar dengan posisi Merkurius lah. Planet keberapa itu dalam tata surya kita? Yang kedua nggih. Iya betul ya. Yang pertama apa? Merkurius. Yang kedua apa? Venus ya. Misalkan Venus ditukar dengan posisinya dengan bumi. Bisa nggak manusia itu hidup di posisi yang ada di Venus? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kalau seandainya posisi bumi ditukar dengan posisi Mars misalkan. Ya. Hari ini sebagian ilmuwan menganggap bahwa planet yang mirip dengan bumi adalah planet Mars. Sehingga banyak penelitian-penelitian ke planet Mars untuk mengetahui kadar airnya, bisa atau tidak kalau seandainya makhluk hidup di sana. Tapi sampai dengan hari ini belum ada kepastian bahwa makhluk hidup itu bisa tinggal di Mars. Misalkan posisi bumi ini ditukar dengan posisi Mars, kira-kira manusia bisa hidup betul? Nggak bisa, ya. Kok bisa jarak antara bumi dan matahari itu benar-benar pas? Ya, benar-benar. Ini pasti ada yang mengatur. Kok bisa di dalam tata surya kita tidak saling bertabrakan? Ya, pasti ada yang mengatur. Nah, kalau kita mau merenungi ayat-ayat kauniyah ini, maka akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah Allah, ya, dan ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka itu telah terkunci sehingga mereka tidak mau mentadaburi ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim? Ya. Ini termasuk ayat yang memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah. Ya. Apa itu makna tadabbur? Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan tadabbur adalah at-ta'ammul fil alfat lil wusuli ila ma'aniha. Merenungkan lafaz di dalam Al-Quran, merenungkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran untuk sampai kepada kandungan-kandungan maknanya. Merenungkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran untuk sampai kepada kandungan-kandungan maknanya, untuk mengetahui kandungan-kandungan maknanya. Kalau kita mau merenungkan, mentadaburi apa yang dalam Al-Quran, maka kita akan semakin yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Orang-orang kafir Quraisy saja, Bapak yang Allah muliakan, mereka tahu bahwa Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Tidak mungkin perkataan manusia itu sampai seindah itu. Makanya ada i'jazul balagi. Al-Quran itu ada mukjizat dari sisi balaginya, dari sisi bahasanya. Itu mukjizat Al-Quran. Ya. Belum lagi dari sisi isinya. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang hari ini mungkin bisa kita amati dan kita bisa melihat kebenarannya. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang dua laut yang bertemu, ketika saling bertemu ini, kedua laut airnya tidak saling bercampur. Ya. Dan itu sesuai dengan yang terjadi hari ini, ya. Karena apa? Karena massa jenis setiap air laut itu berbeda-beda, massa jenisnya atau kandungan garamnya, ya. Sehingga ketika bertemu tidak saling bercampur. Seperti laut merah dan laut hitam, ya. Laut merah dan laut hitam, begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita mau merenungkan ayat-ayat kauniyahnya Allah dan ayat-ayat Qur'aniyah, maka akan semakin menambah keimanan kita. Dan kalau kita lalai di dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah dan Qur'aniyah, ini termasuk asbab atau sebab-sebab seseorang itu menyimpang dari akidah yang benar.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan serta kita dakwahkan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.